sebelum dia meninggal itu dia menyuruh dokter, ada dokter pribadinya untuk menyuntikkan sebuah zat itu untuk memperlambat kinerja darah kalau nggak salah atau mempercepat, aku nggak tahu. Nah itu akhirnya menyerang jantung nanti, menyerang jantung. Yang kelebihannya Osho itu kesadaran yang memang sangat-sangat mudah dipahami kalau menurutku. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Oleh pesaing politik atau pemerintah setempat, Warga sekitar juga. Akhirnya apa nek wong Jawa ngarani gawe ontran-ontran. Goro-goro. Buat goro-goro buat masalah. Nah, itu lanjutkan buat masalah, aku ya nggak paham masalah apa. Iya. Tadi dilanjutkan ya ceritanya bahwa si para pengangguran dan orang-orang yang direkrut dari jalan-jalan itu dikumpulkan di suatu malam berpesta dengan minuman dan sebagainya, terus makanan dan sebagainya. Besoknya mereka ditemukan pingsan, tapi nggak ada yang meninggal, nggak ada yang meninggal, pingsan. Karena apa? Karena memang itu di sekitar diracun mungkin ya. Kalau dari ceritanya itu diracun. Ini versinya banyak sebenarnya. Versi peracunan bioteror namanya. Bioteror kelompok Osho ini banyak versinya. Nah, setelah itu dipaksa dipulangkan. Setelah bangun mereka ya dari pingsannya, terus dipaksa dipulangkan. Ini omongannya Prabu muga-muga nggak menjadi biokirologis teror. Biokirologis teror ini. Ya kayak gitu. Itu yang pertama, yang meresahkan pertama yang sudah publik tahu gitu loh bahwa itu diracun. Nah, yang meresahkan kedua yang paling besar ini, yang menurut sampai Osho sendiri itu pernah dipenjara karena kasus ini. Jadi waktu itu Sila itu meracun makanan-makanan yang ada di negara bagian itu. Jadi waktu pengikutnya pergi ke supermarket, pasar dan sebagainya itu dia kan ngambil makanannya. Racunnya itu di sini. Jadi kayak disemprot gitu, kayak disinfektan. Jadi nggak kelihatan. Mereka seakan-akan milih makanan padahal mereka meracun. Itu informasi yang beredar, yang rilis di koran. Nah seperti itu. Nah itu bencana besar kelompok itu Nah yang pada akhirnya saling menyalahkan. Sila menyalahkan gurunya Ratnes atau Osho itu bahwa ini perintah Osho. Si Osho menuduh ini Sila, murni Sila, karena aku nggak ada kayak gini, dakwahku nggak ada yang seperti ini, kayak gitu. Dan itu belum sempat kuak ya, belum sempat terkuak sebenarnya dalangnya Osho apa Sila sendiri. Nah itu dia belum terkuak. Dan mungkin kirologi ini itu hanyalah skenario mungkin ya, nggak tahu lagi kita nggak tahu lagi karena itu yang dirilis oleh media Amerika bahwa ini Osho ini sudah meracun negara bagian Oregon itu tadi, seperti itu. Medeni juga ya. Terlalu bebas terus dia bertindak Osho gak akan zaman itu. apa? Maksudnya iso diuraikan itu sebebas apa sih? Ya bebas, namanya bebas. Iya Bobi. Bebas itu ya berarti nggak beraturan. Cinta pikirnya gini, kok iso bebas sedangkan dia itu mengacarakan untuk sebuah spiritual. Ya itu tadi balik lagi ke bahasan awal bahwa yang dibawa Osho itu adalah spiritual kebebasan, bukan ketakutan. Kalau aturan itu kan ketakutan, Ya. Rules itu ketakutan. Kamu harus pasal 1, 2, 3 ono pasale. Aturan. Bebas dari aturan memang. Dan metode meditasinya ini unik, teman-teman. Jadi nggak kayak kebanyakan yang duduk diam itu, nggak. Ada banyak versi. Misal
yang paling terkenal ya, yang paling Osho banggakan, paling Osho tonjolkan itu meditasi tarian, menari-nari. Menari-nari. Jadi ada fase-fasenya. Itu mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Osho mungkin. Jadi ada meditasi tarian, dancing meditation atau meditasi gerak. Nah, itu yang Osho unggulkan dari meditasi-meditasi lain yang Osho publishkan waktu itu. Yang dipublish, yang nggak dipublish sek itu ya. Kembali lagi. Ya itu yang nggak dipublish. Hanya secara spiritual mantarian gitu no problem. Ya itu dipublish, yang nggak dipublish seknya. Ya seknya. Sampai benakno topi aku. Enggak, bahkan yang sedikit Bapak ketahui itu pelajaran-pelajaran seperti ini nggak iso kita baca kemudian kita renungkan sendiri terus dicermati sendiri difahami sendiri, nggak iso. Nggak bisa. Ya kan? Yang jenis-jenis seperti ini itu harus benar-benar apa ya jenenge diawasi oleh seseorang atau sosok yang benar-benar Ya, mengambil. itu benar itu. Kan gitu ta? Soalnya ya balik lagi ke ego tadi, Be. Ego setiap manusia kan beda-beda, ego setiap orang kan beda-beda ya. Pasti kalau nggak ada yang ngontrol, meskipun itu bebas, pasti ada yang ngontrol teman. Pasti ada yang Ya, berarti kan tetap pelajarannya tidak ada kebebasan. Iya, balik Ya, lagi kan? tidak kebebasan yang tidak ada kebebasan. Misalkan Prabu ngajak aku masuk nih sekte A tertentu gitu ya, yang apa ya menganut paham kebebasan itu, kebebasan secara spiritual, kebebasan menganalisa berpendapat dan kebebasan dalam segala hal. Ya, tetap aja kan saya harus diawasi oleh Prabu. Iya. Ya kan harus Bener. dituntun oleh Prabu. Ya saat aku dituntun terus mengikuti setiap kata-kata Prabu, berarti aku kehilangan kebebasan juga pada akhirnya. Karena mengikuti sosok. Nah, itu dia. Jadi aku di penjara dewe. Terjebak. Saya punya penjara sendiri, tapi dipenjara oleh Prabu. Malah di dua penjara. Contoh misalkan kita apa ya, terlalu fanatik gitu loh teman-teman, istilahnya fanatik, terlalu mengidolakan seseorang. Ya nggak baik juga itu, terlalu. Iya. Apa-apa yang terlalu nggak baik. Saya kan banyak yang viral seperti itu karena keterlaluan mengidolakan seseorang sehingga DWE yang mau melakukan banyak hal, ya teror bom termasuk. Nah itu dia, yang baru-baru ini itu ya. Ya kan, ya apa itu nganut apa itu? Itu ya kebebasan, Be. Kebebasan. Sebenarnya semuanya kebebasan loh ya. Nggak ada ketakutan sebenarnya. Ada ketakutan. Di dalam aturan itu kita akan dibebaskan walaupun ada pasal-pasal tetepan. Ya pada akhirnya banyak kan sekte yang seperti itu nih di Jepang ya, di dimanapun ada. Bahkan di banyak. Nusantara itu juga ada ya. Di Jawa ada, Jawa kuno ini. Ya, ini tantra salah satunya. Pada akhirnya setelah mereka dikucilkan atau nggak besar gitu, masuk nih wilayah politik, ya seperti itu. Ya, itu benar itu. Ya kan, rata-rata kan kayak gitu. Spiritual kalau dihubungkan sama politik itu Ya, wah bubrah kacau. Kacau. Ya terjadi hal yang seperti itu. Ya utak iki dewe-dewe gitu maksudnya. Karena kalau basicnya itu spiritual itu non bisnis. Harusnya non bisnis. Karena berhubungan dengan diri dan semesta kan, atau Tuhan atau Sang Yang Widi. Tapi kalau politik bisnis, pasti bisnis. Nggak ada politik nggak bisnis, Be. Nggak ada. Nggak ada. Politik Semuanya bisnis. Aku bayang ya. Osho itu dengan 99 Rolls. Dia nggak bisa numpak juga, 90 so. Emang duit tok ae. Duit dong. Akhirnya meninggalnya seperti apa Osho? Sampai ada isu meninggal Osho kena serangan jantung. Iya, ada isu seperti itu. Tapi kalau menurut media yang dipublish ya, atau menurut cerita yang beredar, Osho itu sebenarnya apa istilahnya? Yang apa? Bunuh diri, Be. Suicide. Membunuh dirinya sendiri. Membunuh dirinya sendiri mungkin ya. Soalnya gini, ada waktu di masa sebelum dia meninggal itu dia menyuruh dokter, ada dokter pribadinya untuk menyuntikkan sebuah zat
itu untuk memperlambat kinerja darah kalau nggak salah, atau mempercepat, aku nggak tahu. Nah, itu akhirnya menyerang jantung nanti, menyerang jantung. Seperti mungkin gak kuat ya, duwe 99 Rolls Royce terus gak iso numpak. Terus punya satu orang yang disayangi melakukan hal Itu dia. kan. Atau melihat banyak santri-santri cewek, murid-murid cewek, dan dia nggak mampu melakukan. Wis kakean rek. Aku wis tuwek lho rek, wis kakean. Sepateni ae. Balik rono mah. Iya. Mesti mancing-mancing. Selain yang ditampilkan ke sebuah spiritual apa ya, dikatakan kebanyakan set, tapi aslinya dia ingin menunjukkan sebuah kesadaran gitu. Wah iya. Makanya aku mengambil beberapa ini ya, bukan semua ya. Beberapa. Nggak ikut masuk neng sekte itu. enggak ikut di buku ini enggak. Ya jangan di sini lah kalau gitu. Ya, beberapa itu aku ambil, aku padukan dengan metode Islam, metode beberapa aliran-aliran yang lain untuk menciptakan iku lho sing gampang banget di mudah sederhana dan nggak neko-neko dan nggak butuh nyumbang Rolls Royce. Nggak berurusan karo hukum. Iya. Aman, yang jelas aman kita enak nenggone negara Indonesia ini yang berada di wilayah Jawa. Jadinya kudu Jawa nih gitu. Enak aturan ya kita lakukan. Ya toh, ya paling nggak kita iso apa ya iso bermanfaat, bukan malah bisa memberikan kekacauan. Iya. Kalau menurutku Indonesia itu sangat-sangat strategis kalau misalkan dipandang secara spiritual ya. Karena kalau Indonesia itu terletak di tengah-tengah antara spiritual Barat. timur dan barat. Yang notabene kalau barat itu spiritualnya lebih materialistis. Lebih apa ya? Ya material gitu ya, material gitu. Tapi kalau di timur itu lebih non material. Jadi nggak mikir dunia, mikir wis pokoknya ya apa jiwanya nyampe ke semesta gitu. Tapi kalau yang di barat itu masih memikirkan dunia, dan dunianya itu lebih dominan, malah lebih ke sains, teknologi gitu, seperti itu. Nah, Indonesia ini mumpung di tengah-tengah be. Jadi apa ya? Malah maga. Enggak. Bingung dewe. Enggak. Nah, Indonesia enggak, malah sangat-sangat berpotensi untuk memadukan kedua paham itu antara spiritual barat dan spiritual timur. Yang spiritual barat itu lebih ke sains dan teknologi, spiritual timur lebih ke urusan jiwa dan semesta. Dipadukan asik ya. Asik. Jadi kayak mengingat leluhur zaman dulu ya. Berarti yang diketahui Prabu Oso dengan sekte, ya boleh dikatakan sekte sesat, karena di Hinduisme juga ditolak, kemudian di Barat juga dimusuhi. Terus akhirnya menurut keterangan media Oso meninggal dengan cara menyuntikkan atau menyuruh dokter untuk menyuntikkan bahan-bahan tertentu sehingga terjadi serangan jantung, dan beliau meninggal ya mungkin karena problem itu. Iya. Ya karena problem nggak kuat mungkin ya. Ya manusiawi deh teman-teman. Itu manusiawi. Ya wis wayahe mati. Sebenarnya wis wayahe mati. Neng jalannya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Menginginkan. Moksa. Jadi harapanku sing ya nggak terlalu memahami, nggak terlalu mudeng juga dunia spiritual ya. Cari guru yang memang iso ngembangkan wilayah spiritual kita itu secara mapan, tapi nggak terlalu nggak menentang banyak aturan. Ya kita hidup di mana ya kita ngikuti aturan itu.